Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Salam dan terberkati para pendengar setia YouTube kebanggaan kita bersama. Saudara-saudara umat Allah yang terberkati, Bapak Paus Fransiskus, pimpinan Gereja Katolik level dunia, lewat perkataan-perkataan baik secara pribadi maupun atas nama harkat rahmat imamat dan pontifikal sebagai uskup sekaligus paus menyangkut pernikahan sesama jenis cenderung memunculkan problematika. Bahkan ada beberapa kalangan, para netizen dan juga para peminat LGBT memprotes. Dan mereka mengatakan Vatikan sangat keras dalam arti tidak menyetujui adanya pernikahan sesama jenis. Berkaitan dengan itu, Bapak Paus Fransiskus memiliki pandangan yang sangat suci dan super kudus. Beliau mengatakan Tuhan tidak pernah memberkati dosa. Oleh karena itu, dari Vatikan suara kepausan berkumandang mengatakan Tuhan tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis. Saudara-saudari umat beriman yang terberkati, dalam sebuah pernyataan yang telah disetujui oleh Paus Fransiskus, Kantor Ortodoksi Vatikan mengumumkan pada hari Senin 15 Maret 2021 bahwa Gereja Katolik Roma tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis. Pernyataan tersebut datang dari Congregation for the Doctrine of the Faith atau CDF atau Kongregasi Doktrin Ajaran Iman Katolik sebagai suatu bentuk jawaban bahwa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bolehkah atau tidak boleh memberkati pernikahan sesama jenis, maka kewenangan gereja tidak memiliki hak untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Negatif adalah jawaban yang ditandatangani oleh Kardinal Luis Ladaria yang mengepalai Congregation for the Doctrine of the Faith CDF yang didirikan pada abad pertengahan sekitar tahun 1542 untuk memerangi kaum bidah. Ladaria mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis tidak mungkin terjadi meskipun ada elemen positif, tetapi Tuhan tidak dapat memberkati dosa. Saya memberikan aksentuasi bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memberkati dosa. Keputusan ini dikeluarkan kurang dari seminggu setelah Uni Eropa (UI) mendeklarasikan dirinya sebagai zona kebebasan LGBTQ. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian jelas bagi kita semua bahwa sesungguhnya Gereja Katolik menolak untuk memberikan restu. Tanggapan resmi lainnya menyatakan bahwa apa yang diberkati perlu diperintahkan secara objektif dan positif untuk menerima dan mengungkapkan kasih karunia
sesuai dengan rancangan Allah yang tertulis dalam takdir dan sepenuhnya diungkapkan oleh Tuhan Kristus. Untuk alasan ini tidak diperbolehkan untuk memberikan berkat pada hubungan atau kemitraan yang melibatkan aktivitas seksual di luar pernikahan, yaitu di luar pernikahan pria dan wanita, seperti kasus pernikahan orang-orang yang berjenis kelamin sama. Demikian bunyi pernyataan ini. Di sanalah Vatikan memiliki suatu penilaian yang sangat objektif dan betul-betul atas dasar bisikan Roh Kudus, karena di sanalah Allah berbicara, dan yang ada adalah bagaimana kesucian hidup itu dikembangkan lewat upaya prokreasi antara laki-laki dan perempuan. Vatikan menilai orang yang menikah sesama jenis harus betul kita perlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tetapi seks perlakuan sesama jenis secara hakiki tidak benar. Sekali lagi, itu adalah tidak benar. Ajaran Katolik mengungkapkan bahwa perkawinan, persatuan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari rencana Tuhan dan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan baru, new creation, suatu penciptaan baru di dalam diri anak-anak berkat hubungan kasih sayang antara suami dan istri yang diberkati secara sah di dalam Gereja Katolik. Sementara persatuan sesama jenis tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian rencana itu, sehingga pernikahan mereka tidak dapat diberkati oleh gereja. Demikian penegasan dokumen ini. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian tidak ada perdebatan, tidak ada polemik lagi. Apa tanggapan Gereja Katolik? Apa statement Paus Fransiskus? Sekali lagi dikatakan, Gereja Katolik menolak pemberkatan pernikahan sesama jenis. Tuhan tidak pernah memberkati dosa. Vatikan melalui Paus Fransiskus telah mengambil pendekatan yang lebih progresif terhadap komunitas LGBTQ dibanding para pendahulunya, dengan kutipan tentang kaum gay yang mencoba menjalani kehidupan Kristen. Nah, Gereja Katolik tetap berpegang pada posisi bahwa jalinan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu panggilan yang sah, di mana secara biologis mereka bisa menciptakan ciptaan baru dalam diri anak-anak yang tercipta melalui hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Namun lebih jauh daripada itu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, perlu dicatat dengan teliti bahwa penciptaan makhluk baru sebagai perpanjangan tangan dari kreasi oleh sang kreator utama, yaitu oleh Allah Bapa, harus melewati proses pemberkatan nikah. Bukan berarti menciptakan anak di luar pemberkatan secara resmi di dalam pengakuan sakramen sebagai pengikut Kristus yang adalah memiliki pasangan, satu beragama Katolik, yang lain beragama Katolik, satu beragama Katolik, yang lainnya beragama Protestan, satu beragama Katolik, yang lainnya non-Kristiani. Semuanya telah tergariskan dan tertata dengan rapi sebagaimana tertuang dalam kitab hukum kanonik. Sekali lagi, sadarilah akan hal itu, dan Tuhan tetap mencintai laki-laki dan perempuan. Deo gratias. Amin.